jelas tuh konsepnya ya. Go to Allah. Uangku tuh di tabungan tinggal 950.000. Aku rasa ini ciptaan Allah lah. Demi Allah ini ciptaan Allah. Al-Khaliq. Aku hanya ikhtiar melalui berkarya menemukan ciptaan dia. Ini sudah ada di alam penciptaan. Cuma siapa yang diberikan hak ciptaannya itu kan orang yang mau berikhtiar ya. Aku rasa semua kafe pasti berbeda dari yang sudah pernah berbeda, yang lahir berbeda ya. Tapi kalau bicara alam, karena Allah juga, jadi hal-hal ini sesuatu yang biasa-biasa aja sih. Terus pertanyaannya, apa arti goa bagi saya? Ini perjalanan, ini adalah nadi saya. Ini adalah next kehidupan saya yang berikutnya. Ya sebenarnya nggak kepikir sama sekali, demi Allah. Karena namanya aja udah goa ya. Tempat menepi sebentar dalam kehidupan. Goa itu kan tempat kita beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu kan kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah di jalan sunyi. Dan kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Dan saat engkau kembali pulang dari ibadah, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa. Jadi jelas tuh konsepnya ya. Go to Allah. Jadi tempat ini tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah, di pojokan, di belakangnya kampung gitu. Tapi dalam perjalanannya Allah mengubah ini semua. Ini menjadi jalan utama. Ini menjadi depan. Untuk merespon perubahan itu, karena hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi saya karena masih hidup, saya harus merespon perubahan itu. Kalau enggak saya sudah mati atau tetap hidup dalam kemiskinan jiwa dan hati. Ya karena Allah itu double M ya. Dan Muhammad itu double M. Maka meniru dari dua keberkahan itu, dua rahmat itu, maka kuberi nama rumah goa double M. Sebenarnya sih menyatukan dua jalur ya. Kan kita belajar juga dari kereta tuh. Filosofi kereta itu kan beda dengan mikrolet. Mikrolet itu di jalanan gak ada aturannya ya, menghalangi, ngetem. Tapi kereta itu dulu memang terasa tertinggal ya, tapi dia sesuai dengan dua jalurnya, iman dan akhlak. Sampai sekarang dia menjadi kendaraan primadona ya. Tapi mikrolet udah hampir musnah. Jadi double-double-nya itu memang terinspirasi dari yang kontekstual di sini. Kita dekat kereta. Ya karena Allah yang maha kaya, aku dimiskinkan di sini dalam candaannya yang luar biasa. Lalu aku berkata, ya Allah, aku ini ingin jadi kekasihmu yang maha kaya, tapi kok aku dimiskinkan. Tapi aku tidak sedih, karena aku tahu jelas penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Cuma penderitaan itu kan identik dengan kehinaan, kemiskinan dan kebodohan. Ya, tidak ada orang yang mau hidup menderita. Padahal semua nabi hidupnya menderita. Tapi apakah dia menderita? Pertanyaannya itu ya. Bagi saya tidak. Mereka semuanya happy. Karena para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, dia sudah tidak bisa membedakan antara penderitaan dan kebahagiaan. Bagi dia sama saja. Pertanyaannya, kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu datang padamu. Karena dia justru mendekat. Nah, 1 Maret 2021 saat Rajab Syarullah, Rajab itu bulannya Allah, uangku tuh di tabungan tinggal 950.000. Lalu seperti biasa mertua nelpon, udah kirim belum bulanan? Siap. Berarti kalau diambil 1 juta tinggal kurang gocap ya. Tapi karena itu ibu yang minta ya. Ada keberkahan di sana, ada wasiat kita sebagai anak di sana. Teneng, uang 950.000, aku cari tukang, kerja 2 hari, membongkar dinding-dinding dan pintu, terjadi girohnya. Soulnya aku dapat di situ.
lanjut aja. Di masa pandemi nggak ada orang yang datang kita bangun. Ketika aku melarat belangsak ya, kawat yang berkarat itu bisa menjadi hiburan ya buat aku ya. Aku tuh seneng gitu. Mungkin Allah memberikan itu sebagai ujian bahwa aku tidak lagi membalas ucapan orang, tidak menyakiti orang ya. Tidak membalas kebenciannya dengan kebencianku lagi. Jadi aku sibuk tuh merangkai. Nanti kamu ambil gambar-gambarnya di situ. Aku kere tapi aktif, menjadi kreatif. Lalu aku cari bahan-bahan di rongsokan, belinya pun ditimbang ya. Ingat nih makomnya nih. Orang baru punya duit, beli merek tit ya, Likna, tit, Olimpik gitu ya. Terus lama-lama makin punya duit, dia mungkin beli di tit, IKEA gitu ya. Lama-lama dia beli kayu jati, makin kaya dia cari ukiran. Lalu makin kaya dia cari ukiran yang primitif, makin kaya tahu nggak? Dia senang banget nemuin kayu jati yang terpendam di tanah bertahun-tahun, dimakan rayap, dan itu namanya erosi. Saya melewati itu semua, tapi sekarang saya telah mengenal Allah, telah mengenal para malaikat. Jadi setiap rumah yang kita bangun Tuhan ditanya itu dari mana kau dapatkan dan bermanfaat untuk apa. Maka aku bangunlah rumah ini dari tempat sampah, dari rongsokan. Jadi kalau ada malaikat bertanya tentang rumah saya, ini kelewatan ya. Karena agama itu adalah akhlak. Ya, keterbatasan secara kasat mata, tetapi secara marifat ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana, aku tidak melihat itu ya. Jadi Allah itu Al-Wasi yang maha luas. Jadi aku melihat kocokan telur 6 kilo jadi jejaring, bukan jejaring sosial ya. Ya seperti patromak ada lampunya. Lalu nemu kukusan bolu jadi cupnya. Lalu ada kaki yang tanpa tempat duduk jadi penunjangnya gitu. Dan semua itu berpasangan, yang tidak berpasangan dan tunggal hanya Allah. Jadi kalau aku ketemu misalkan cupnya hari itu di tempat itu, mungkin ketemu pasangannya nanti di tempat lain di waktu yang berbeda. Jadi apa intinya? Hai yang jomblo, kalau kamu belum punya pacar ya, mungkin ada di tempat lain. Jangan di kantor kamu, mungkin di kantor orang lain. Kalau nggak mungkin di daerah lain ya, atau di pulau lain, atau mungkin di negara lain, atau dia pernah hadir dalam dirimu tapi kau menolaknya karena tidak sesuai. Hai jomblo, dekat. Cinta itu bukan perkara pemberian yang paling mewah ya, atau puisi yang paling indah, tapi tentang siapa yang pernah hadir dalam dirimu dan dia tidak pernah pergi lagi. Aku rasa ini ciptaan Allah lah, demi Allah ini ciptaan Allah. Al-Khaliq, aku hanya ikhtiar melalui berkarya menemukan ciptaan dia. Ini sudah ada di alam penciptaan. Cuma siapa yang diberikan hak ciptaannya itu kan orang yang mau berikhtiar ya. Lalu kurangka itu sambil berzikir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, yang maha pencipta, yang maha mendesain, yang maha menyeni. Lalu aku memindahkan nama yang bercahaya itu pada karyaku. Jadi jangan heran kalau ini goa, tempatnya terselubung, tapi bercahaya. Dan itu bukan cahaya lampu, bukan cahaya aku juga, tapi cahaya dari yang maha bercahaya. Aku hanya mendapatkan percikan dari tetesan yang maha bercahaya. Kalau aku sudah ditentukan ini sebagai takdirku, tempat yang sepi, banyak orang bunuh diri di sini, banyak orang yang mati mancing kesetrum ya, ada maling dikejar mati di sini. Terus apakah aku bisa menolak? Anda iman kepada Allah tapi menolak sesuatu yang digariskan tidak sesuai dengan kamu, gugur semua iman kamu itu. Tapi catatannya adalah apabila mana kita sudah ditakdirkan miskin, takdir itu ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti akan mati terkena busur panahnya. Kita diberi akal. Jangan angkat kardus, nanti tembus kamu mati, kau bilang takdir, itu kebodohan.
Tapi angkatlah perisai baja, lalu melesat tetap kena jantung kita dan mati. Itu adalah takdir, tapi itu pun juga bukan kita yang menulis. Ya, kalian harus tahu ya, dulu aku waktu tinggal di sini ada pohon besar ya, 2 ya. Dia adalah saudara tuaku dan aku mengalah. Bentuk rumahku tuh coak-coak karena ada pohon. Saya percaya pohon itu di dalam surat Ar-Rahman dikatakan, pepohonan dan tumbuhan dia bersujud padaku. Dan aku menjaganya itu. Dan kita hidup berdampingan. Dan saat sekarang pohon itu makin membesar. Dulu aku melindungi dia. Sekarang atas izin Allah yang maha melindungi, aku terlindungi oleh dia. Dia yang maha melindungi melalui pohon kembali gitu. Jadi ya, salam dari pohon. Aku rasa semua kafe pasti berbeda dari yang sudah pernah berbeda, yang lahir berbeda ya. Tapi kalau bicara alam, karena Allah juga, aku sudah mengawalinya sekolah alam di kandang jurang doang ya. Jadi hal-hal ini sesuatu yang biasa-biasa aja sih. Yang gak biasa adalah kesadaran kita akan keseimbangan. Hidup itu harus seimbang. Seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan sesuatu yang wajar. Yang sekarang terjadi adalah orang hidup tidak di dalam kewajarannya. Kadang-kadang keinginannya itu melebihi dari kebutuhannya. Dan dia memaksa dirinya untuk kerja keras, banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam. Padahal kan Allah itu maha kaya, kita nggak perlu begitu. Siapa nabi yang tidak tinggal di goa ya? Ada goa Syur, ada goa Hiro, ada Syaibul Kahfi, ada goa-goa yang banyak sekarang. Saya pergi ke Yerusalem, pergi ke Palestina, Jordan, menemui goa-goa. Ya. Terus pertanyaannya, apa arti goa bagi saya? Ini perjalanan, ini adalah nadi saya. Ini adalah next kehidupan saya yang berikutnya. Gitu. Tapi ini kan baru sepenggal jarak ya. Aku rasa Tuhanku bukan viral ya. Dan aku ingin jadi kekasih Allah. Bukan ingin jadi YouTuber. Dan jangan dipikir aku ini aneh. Jadi YouTuber, kamu follow ya. Kira jadi ingin kekasih Allah. Allah. Istighfar ente. Keinginanku sekarang tidak lagi memiliki keinginan. Usiaku udah 54 tahun. Andai aku punya keinginan, dan keinginan itu bukan keinginan Allah untuk apa ya? Maka aku bilang pada Allah, Allah jadikanlah aku kekasihmu, jadikanlah aku kendaraanmu. Silakan kau perjalankan aku kemana saja. Dan aku ingin pensiun. Apakah ada pensiun? Ya bagi saya ada sih. Artinya kita udah mengurangi kegiatan tentang perihal keduniaan. Tapi pilihan saya bukan dari rumah musola, bukan. Itu tetap berlangsung sebelum pensiun. Tapi aku menginginkan tinggal di rumah, membuka pintu hati, membuka pintu rumah. Siapapun yang ingin menemui saya gampang seperti kita gampang menemui Allah. Aku tidak punya harapan sama sekali di rumah gua. Aku membangun ini dengan cinta. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Ingat nih, sahabat Ina, memberi harapan tanpa pernah berharap. Allah somad saja. Kita hanya bergantung kepada Allah. Dan Allah akan memberikan bonusnya ketika kita menyintai karena yang maha menyinta. Kita tidak pernah mengenal lelah untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Semangat terus. Ini kan karyaku dari Allah. Ini adalah anak-anakku. Hasil karya itu semuanya harus kucintai. Mana yang robek pasti akan kujahit. Mana yang patah pasti akan ku sambung. Ya. Dan aku nggak pernah mengira tempat ini jadi seperti ini. Ketika saya ibadahnya hanya untuk Allah saja, baru Allah percikan ide itu. Jadilah apa ini namanya? Terasering seperti ini. Dan dari Bajaringan, karena nggak punya duit, tapi penuh ya. Saya juga bingung ya. Apalagi kalau hari Minggu, Sabtu Minggu, hari libur, Anda jangan kesini dah.
rame. Alhamdulillah, rame. Ya, tapi kalau mau melihat keramaian itu sebagai sebuah dinamika, monggo, datanglah ke rumah gua. Bismillah. Bahagian itu apa yang kau miliki kau bisa nikmati. Ya. Atau jangan-jangan bahagia itu tidak ada ya. Atau bahagia itu sebuah kata yang tercipta dari Yang Maha Pencipta untuk melenakan kita sehingga kita mencari kebahagiaan tapi lupa akan sumber yang memberikan kebahagiaan. Aku takut dengan mimpi-mimpi itu, aku sekedar hanya mencari kebahagiaan tapi tidak berjumpa dengan Yang Maha memberi kebahagiaan. Sekarang aku bahagia ya. Kenapa? Bismillah, karena aku telah bersama Dia. Aku menghadirkan Dia dalam setiap tatapan, ucapan, pandangan, pikiran. Rasakan itu deh teman-teman, sahabat Ina. Apabila mana kau menyintai selain Allah, kau pasti akan menemukan kekecewaan. Karena cinta adalah derita. Dan rindu itu adalah lukanya. Sebenarnya teman-teman aku pingin ya masuk TV lagi ya. Tapi TV sudah berubah ya. Dulu kan TV tabung. Sekarang TV-nya flat datar. Badanku makin besar. Susah masuk flat datar. Jadi kalau nanti andai kembali ke alam nostalgia di masa lalu, TV mulai tabung lagi, aku masuk lagi ke dalam tabung itu. Salam dari Dik Doang.